A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Dek nasakato baju mae ko dek na baca bukat iye. Kenapa ayat ini penting? Apabila di kantor bupati ada pengumuman dari Pak Bupati yang harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti itu pengumuman sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini sangat sulit diterima oleh akal sehat. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Terus gimase, yang kau dulu bos. Orang bagus ini bapak. Kalau bukan beliau tidak ketemu kita di sini. Justru didoakan sehat-sehat, bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat berarti Allah ingin informasikan kepada kita, orang Rapang, agamamu Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Sabung ayam banyak juga di sini. Beling-beling. Ada tahu kuliah polisi besar perutnya ada deh. Nggak nyambung juga ini. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh, masih lari, tembak 2 kali. Duh, masih lari, tembak peringatan 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Duh, tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kenapa kepalanya nak kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok begini, Ustaz. Nggak kena kau cilaka. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Jangan kau musuhi polisi. Woi, bapak kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Saya kasih kau contoh, anak muda. Woi, dicuri motormu, siapa kau cari? Makanya jangan kau polisi. Ayo, hilang mobil, siapa cari? Pak Imam. Nggak ada apa ini. Ayo, Bu, rumah dirampok, harta dijarah, anak gadis diperkosa, suami dibunuh. Bu, ibu rekam pelakunya, difoto pelakunya, ibu tahu orangnya, datang ke polisi. Tolong Pak polisi, ini pelakunya, kejar dia, tangkap dia. Apa nak bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa maju mobilku, tidak bisa mundur. Saya baca surah Yasin 2 kali hatam, tak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Kita bisa tablik akbar seperti ini karena juga polisi ikut bantu kita. Makanya jangan kau musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uangnya. Kau melanggar, kau dah lihat ini rambu-rambu. Saya lihat je Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kalau itu biasa pasif-pasif ini itu. Pacetong ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia, polisi film India. Ini polisi kita orang baik. Sekarang ada Pak Waka di sini. Takbir. Makanya jangan musuh polisi, bos. Nih. Waqalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Musuh kalian bukan polisi,
Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan anggota dewan, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu menerima undangan untuk acara ini, setan menggoda kita, "Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, becek, hujan tadi, jam kau datang." Itu setan menggoda kita. Alhamdulillah Bapak hadir di tempat ini berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nah godaki lagi. Jangan kau pegang, jangan kau dengar ceramah, jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Simpan saya dulu HP-mu cilaka. Saya WhatsApp namami na urus. Talikan aku tadi begini, mesti dilihat HP baru. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Ibu-ibu, ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kencan namanya di bapak. Simpan dulu. Mohon izin, kalau bisa jangan ada yang siaran langsung. Boleh? Bisa? Jangan ada siaran langsung. Bisa? Nah itu biasa kita salah ngomong kalau kita siaran langsung. Makanya simpan itu Pak, jangkit dulu siaran langsung. Bisa? Kalau mau lihat ceramahku ini, tenang, dalam 1-2 hari ada channel YouTube saya hadir di tempat ini. Silakan nonton, jangan lupa kasih like and share. Maju Pak Eko. Nih, sudah? Ibu. Itu di Makassar saya lagi ceramah, ada ibu-ibu nah belakangi Kak Pak. Dalam hatiku, mak boko ih. Harusannya ada orang ku ceramain dah belakangi Kak. Ternyata nambil HP-nya. Mas selfie. Baru nak tulis di Facebooknya latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Bilang, Bu, kok kira Kak kok bunga? Lihat itu nanti ibu-ibu lihat. Kalau selesai ceramah itu nak kecarki. Selfie dulu Ustaz, selfie dulu. Terpaksa dilayani, kalau tidak nak update status sombong. Selfie makin, ulangi Ustaz, kabur Ustaz, 1 kali Ustaz, kaburi dalam hatiku. Biar kau ulang 10 kali, nah mukamu yang kabur. Ini ibu-ibu dasar pacala-cala. Tadi saya lewat di sana, ada yang bilang, ternyata kecil di pale orang. Baru kan lihat langsung dari dicuma paling tahun tadi. Baik, jelek-jelek ada lagi. Itu di bajunya waktu udah di YouTube. Astagfirullah. Ya simpan HP dulu simpan dulu ya. Bisa? Oke. Minta tolong jangan ada siaran langsung. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jari tadi? Berapa? Cacat gitu. Kada kaki kita toh 20 bos. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya Pak. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Banyak betul jari-jarinya. Ni gaya roh, malaikat aga ya roh." Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan di dunia." Nabi datangi malaikat itu. "Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat." Kira-kira ada orang rapang mampu catat air hujan? Biar banyak uangnya Rusdi Mas, tidak bisa nak catat. Tapi ini malaikat, dia bisa catat ini air yang hujan. Lalu malaikat ini berkata, "Ku catat semua." "Ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Magai lebih banyak jumlahnya daripada air hujan ketika hujan." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di lapangan RMS lain."
Ayo, len. Kita juga pakai kisah bahasa Inggris, nah orang Bugis kibela. Nah, apa? RMS. Nah, itu nih. Nah, ketika umat berkumpul di lapangan tersebut, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan kemuliaan di tempat itu. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan mengumrahkan orang, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka ketika kumpul seperti ini perbanyak salawat, karena di situ Allah turunkan kemuliaan yang lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak dulu salawat bareng-bareng. Bisa? Sebagai rasa terima kasih kita kepada Bapak RMS yang mengumpulkan kita sini, mari kita bersalawat. Mudah-mudahan khasiat salawat itu Allah berkahi hidup beliau. Kita mulai dari ibu-ibu. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya orang rapeng cewek, perempuan daripada bapak-bapak. Bisa? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar suara dari belakang. Ayo ibu, ayo ibu, bu. Oke, ikut sama saya bu, salawat bareng-bareng, yuk. Salatullah salam ala toha asin habib. Nah, itu bukan keras, itu namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu-ibu janda yang janda dengar, kalau na telepon ki suaminya orang ibu, jangan ki kasih mendayu-dayu suara rata. Tergo. Waalaikumsalam. Di mana ki ibu? Di rumah aja pak. Lagi ngapain? Baring-baring. Nak kena ko joli. Coba yang tegas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi. Ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Ayo pak, ayo, adik-adik remaja nih, ayo selawat bareng-bareng, yuk. Salatullah salam ala toha salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa yang kita hormati, selamat datang Bapak Bupati Toraja, Tanah Toraja. Sini Pak, sini. Inilah indah. Ya, hadir di tengah-tengah kita semua yang kita sudah dengar tadi. Luar biasa, mudah-mudahan kehadiran tokoh-tokoh dan pejabat di tempat ini menunjukkan. Bapak, saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik. Ini kisah nyata saya alami. Saya pergi ceramah ke Tanah Bumbu, Batu Licin, khotbah. Selesai khotbah, ada bapak-bapak kira-kira usianya hampir 50 tahun. Datang di depan saya, dia pegang paha saya sambil menangis. Ustaz, doakan saya. Kenapa Pak? Saya bangkrut Ustaz. 4 tahun saya merantau dari Sulawesi Selatan. Saya bisnis alat-alat berat di sini di Sulawesi, di Tanah Bumbu ini. 4 tahun saya sukses. 2 bulan terakhir ini Ustaz, saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu merantau pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Doakan saya Ustaz. Saya bilang baik. Sebelum saya doakan, woi, jangan mau lihat ke sana kampungan nih. Mobil lagi itu, lepat cetong. Masa mobil gitu bos? Ini kok lihat Nanda nakalaga aja itu segitu. Ini juga ini MC tadi pancing-pancing saya, jaga kok. Hati-hati, baru 1 istriku itu masih ada 3 kuota. Hati-hati kok pancing-pancing saya ini, saya komunitas pecinta poligami. Terancam ibu-ibu di belakang. Nah, saya bilang sama ini bapak yang curhat. Bapak mau baik kembali usaha? Mau Ustaz. Begini,
lakukan. Saya tanya ki dulu, jujur ki jangan ki bohong. Bagaimana sholat tak selama ini? Wah itu dia Ustaz. Waktu nak kan dia Bugis. Waktu nak kena duit Ustaz. Jumat saja jarang. Pun kalau saya pergi sholat Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Sudah satu dalam hatiku, oh ini masalahnya. Yang kedua saya tanya lagi, bagaimana hubungan tak kepada istri selama ini? Dah itu dia juga Ustaz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku. Aina kena kolasa. Kedua, dua mi. Yang ketiga, tolong Bapak jangan bohong. Jujur Pak ya. Bilang Pak, bagaimana Bapak terhadap bayar zakat sedekah selama ini? Selama Bapak sukses, bagaimana sedekah zakatnya? Apa dia bilang? Wah, lebih banyak yang masuk panti pijat daripada panti asuhan Ustaz. Kena tunggak kulasa bos. Yang keempat, saya bilang lagi, bagaimana Bapak muliakan orang tua selama ini? Ustaz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang kampung. Saya bilang sudah Pak, jangan panjang cerita. Mau ki baik sembali sukses ya? Mau Ustaz. Ini mau saja 4 kita amalkan. Perbaiki sholat tak. 2 bulan kini jujur ki sama istri tak, cium pipinya, minta maaf kalau perlu cium tangannya. Kenapa kok ya istrinya orang? Kenapa istrinya orang? Kenapa kan sibuk? Tiga, saya bilang, Pak, kalau masih ada rezeki kita, bayar zakat tak yang tertinggal. Yang keempat, pulang kampung ki, datangi orang tua tak, minta maaf, cium kakinya kalau perlu. Saya kasih ki waktu 2 bulan. Kalau sudah kita lakukan 4 ini, 2 bulan tidak berubah menjadi baik hidup tak, telepon kak katai kak das atlatif Ustadz pembohong. Karena banyak saya kasih terapi begitu. 1 minggu berlalu, Jumat setelah 2 minggu berlalu, Jumat selesai khutbah Jumat, dia telepon, bunyi menelpon. Ustadz Dasat, ya Pak, masih ingat sama saya? Dalam hatiku, siapa tahu ini merasa saya ingat. Banyaknya orang telepon nggak itu tiap hari. Yang mana Pak? Itu Ustaz, yang di Tanah Bumbu Batu Licin. Oh, maka dia Ji. Kenapa maki? Alhamdulillah Ustaz, lunas utangku. Wah, hebat. Bahkan Ustaz dia bilang, besok hari Sabtu saya mau ke Surabaya. Beli apa? Beli itu mobil yang seperti itu di belakang banyak anunya RMS. Apa itu yang begini ya? Apakah namanya itu? Hah? Itu saya pernah bayangkan, enaknya itu dipakai pergi ceramah. Kalau macet ada mobil, minggir kok. Coba. Subhanallah. Lalu dia bilang lagi, Ustadz, baru-baru kak ditelepon, dia bilang lagi, Ustadz, saya akan ke Berau membeli kebun sawit ratusan hektar. Doakan saya. Dia pernah lagi telepon saya, Ustadz, saya akan beli kapal penangkap ikan yang besar sekali. Subhanallah. Lunas utang-utangku Ustaz. Kembali saya sukses sekarang. Padahal baru 2 minggu. Saya tanya, apa Bapak lakukan? Ustaz, setelah kita ketemu, langsung saya pulang Ustaz. Saya jual semua hartaku yang tersisa. Lalu saya pulang kampung. Saya cium kakinya ibuku minta maaf. Saya cium istriku, ku minta maaf, ku cium tangannya. Kenapa nak kau sibuk semua istrinya orang? Apalagi ku bayar zakat sedekahku Ustaz. Alhamdulillah sekarang sampai sekarang masih sukses dan berjaya. Ini kisah nyata yang saya alami dengan Bapak Haji itu. Alhamdulillah. Rahasianya 4. Ini muka-muka ini saya lihat semua muka-muka yang penuh masalah. Apalagi yang paling depan di sini. Banyak semua masalahnya ini. Ini bupati masalahnya mau 2 periode. Masalah semua ini bos. Betul. Dia datang di sini ketemu Rusdi Masih, besar masalahnya. Percayalah Pak. Percaya. Semua orang punya masalah. Hah? Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Bukan yang di sini, bukan di sini. Ayo,
Adik-adik sekalian, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Mau kau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu, mau kau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahmu, mau tong kepala bagian. Sudah kepala bagian, mau kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sekda. Sudah sekda, mau bupati. Sudah bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau saya jadi gubernur. Itu tidak jadi dilarang dalam agama. Tidak dilarang, lakukan aja semua itu. Ustaz, Bapak kira bukan masalahnya itu Ustaz? Banyak masalahnya itu Ustaz, Pak. Ngatur jadwal, sudah ditentukan, tiba-tiba RMS menelpon, mengancam. Aduh, susah ini Pak. Nah, iko bawan Ustaz, paham? Kung katau pole pura ni mapasa baleho dek mu pole, kumanipah Ustaz. Saya bilang, kenapa Bapak pasang baleho na belum pakai ACC? Awak mati namang intimidasi Pak. Kadang-kala kita ditipu, Ustaz. Pergi ceramah Ustaz. Karena saya tidak pakai manajer Pak. Saya tidak mau nanti dibilang kayak artis saja. Di mana? Ini Ustaz. Dari bandara ke situ, bagaimana caranya? Ustaz, dari bandara ke pelabuhan dulu 1,5 jam Ustaz. Biasa. Terus naik speedboat lagi Ustaz. Paling lama 2 jam. Sama daerah Kalimantan. Oke, siap. Turun. Sampai pelabuhan. Katinting. Kan speedboat. Kami ini tuh katinting sama speedboat. Kalau speedboat, kalau katinting, toko. Kadang-kadang dalam hatiku, nanti ibu sikap. Sudah 2 jam kuliah jamku, belum sampai. 3 jam, belum sampai. Aku bilang, Haji, kita bilang itu hari 2 jam Ji, ini mau makin 4 jam belum sampai. Nah bilang, Ustaz sebenarnya ini 9 jam. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang, kalau saya 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. La haula wala quwwata illa billah. Saya pergi ceramah di Palopo. Saya pergi ceramah di Palopo. Dikira singgah saya sopir kencing. Waktu saya pergi tidur Pak di belakang. Begitu singgah mobil, saya lihat, mana ini sopir? Kuliah, kencing. Saya turun, dia turun pintu kanan, saya turun pintu kiri. Begitu saya kencing duduk, dalam hatiku sekalinya ndak tahu kayak ini turun. Woi bener lah, woi Pak. Masya Allah Pak. Jam 1 subuh. Semua mobil saya kasih lewat, tidak ada mobil saya. Saya mau teleponku ikut di mobil. Ada lagi anak muda singgah, saya mau telepon sopir. Jangan kau ketawa silakan. Senang ini kalau saya sial. Ada anak muda pinjam HP-mu, baru kau sadar, ndak ku hafal nomornya sopir. Pasrahlah saya di pinggir jalan. Semua mobilku kasih lewat, tidak ada. Yang ke Makassar tidak mau singgah, yang ke Palopo tidak mau singgah. Kenapa? Saya pakai putih-putih waktu itu. Aku bilang, nak kira barangkali pocong nih. Jadi saya mau nekat. Saya di tengah jalan mau begini. Nak kira betul kan nanti saya tarik di sana. Jam berapa dia pulang Pak? Baru sadar, waktu azan. Allahu Akbar, azan subuh. Balik ini sopir. Mana Pak Ustaz? Dia baru balik. Jam berapa dia sampai di Kera? Jam 6.15 pagi. Mulai jam 1 pasak kuyup saya Pak. Saya mau tempele, lebih besar dari saya. Ini sopir Pak. Yang paling saya jengkel lagi, sampai saya di kantor wali kota Palopo. Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku, mak beli si sopir ini. Bukan koporku lupa Pak Wali, saya nak lupa itu sopir. Sudahlah saya ceramah. Selesai ceramah, mau pulang. Itu lagi sopir datang. Dia bilang, Pak Wali, saya maafkan ini sopir tak, tapi jengkel kali ya mukanya. Sudah ada selesai, jangan dibawa Kak. Tapi apa hikmahnya? Honorku ditambah. Uang capek bos. Makanya waman yusri yusra. Bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan di dalamnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya.
Semua orang punya masalah. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya. Coba, semua kita punya masalah. Orang mati saja ada masalahnya. Mati, Pak. Apa masalahnya? Mau dikubur. Bayangkan kalau dikubur, tidak dikubur, Pak. Tidak ada orang mau datang di desa itu. Semua orang punya masalah. Maka ketika ada masalah, yang pertama solusinya, padece ini sempajammu, bos. Cari mati kau bisa sukses kalau kau tidak sholat. Saya kasih contoh. Pak RMS waktu bupati ada ajudannya sampai sekarang. Coba kalau Pak RMS panggil ajudan, ajudan, biar itu ajudan lagi makan kuaci, sanggarak pelah, ajudan langsung lompat, siap buat perintah. Kira-kira berani Pak ajudannya RMS, ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku diinjak lehermu. Coba Pak, itu manusia. Begitu takutnya kita sama manusia. Tapi begitu Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Hei, sini kok sembahyang. Tapi apa kita jawab? Tunggu. Tidak cukup situ, Allah panggil kita lagi, hayya 'alal falah. Dasat, sini kok, saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan. Jadi bapak-bapak yang mau menang pilkada, jawab itu azan. Jangan pergi kasih uang orang 300.000. Tidak laku itu, Pak. Masyarakat sekarang pintar nih, Pak. Nah bilang ambil uangnya, tolak maksudnya. Kau itu semua silakan. Kau larang orang korupsi, tapi kau siap menerima serangan fajar. Kau mana itu Pak Guru salah. Ayo, Bapak kalau mau menang, panggilan azan, datang kalau Bapak seorang muslim. Tapi kalau mau pakai dipilih baru datang di masjid, nah bilang pencitraan. Gasendem. Dengar Pak Rusdia, mereka yang bilang. Saya hanya menyampaikan aspirasi. Pak, ayo, ada masalah saudaraku, datang kau beribadah kepada Allah. Kecil buat Allah, kasih kau bupati, kecil buat Allah. Apa susahnya Allah? Orang hidup dia bisa kasih mati. Lihat kekuatan Allah di balik kasus corona. Dan apapun negara kami paling siap sekarang, baru corona dikasih dah. Tiarap mana negara ini sama bupatimu, bos. Percaya, perbaiki sholatmu, bos. Saya sudah sholat, Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat, Ustaz. Betul kau sholat, tapi kau main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa ajar kau sholat makoti polo? Kau ketawa karena kau begitu cilak. Nah, Allahu Akbar. Saya sholat mak keju-keju. Saya sholat, Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul ibu sholat, tapi celanamu itu juga kau pakai kencing. Itu juga kau pakai masuk toilet. Itu juga kau pakai futsal. Itu juga kau pakai pergi ke pasar. Itu juga kau pakai ke kantor. Itu juga kau pakai main olahraga. Lalu kau pakai lagi pada situasimu. Boleh kau ganti. Bagaimana Allah mau senang sama kamu? Mau saja menghadap sama bupati kita pakai parfum kalau perlu yang palsu. Dipinjam ikat pinggangnya orang supaya kita berwibawa. Mau kau ketemu Allah pakai yang seadanya. Boleh, tapi menunjukkan kalian tidak serius ketemu dengan Tuhan. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, boleh orang tidak pakai BH orang sholat? Boleh sah, tapi
tega ketemu Allah nggak pakai BH? Hah? Bapak ketemu saja bupati nggak pakai BH, apa enak? Nah rempak kok benena, kurang ajar ini. Sholat tidak pakai celana dalam. Bapak-bapak, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu perasaan tak kalau ruku? Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Kenapa dia tidak sholat? Kaya Ustaz. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman Pak, 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Paling orang kalau rapeng dulu Pak, kalau dia kaya giginya gina kasih emas. Tidak ada orang kasih emas kerikil rumahnya. Sulaiman alaihissalam kerikil rumahnya emas. Kenapa dia tidak sholat? Selebriti Ustaz, cakep, cantik, terkenal. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Allah ciptakan kegagahan di dunia 1100. Khusus Nabi Yusuf 64% Allah kasih. 64%. 34% berapa? 36% Allah kasih siapa? Hah? Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris. Yang 1% siapa? Kita ini manusia biasa. 1%. Nah ambil mie tukul. Claudia Sintabella, Nisa Sabian, Rusdi Masri, Das Atlati. Berapa mami didapat bos? Bagaimana bisa dibayangkan bagaimana gagahnya Nabi Yusuf? Sehingga ketika Yusuf alaihissalam, ibu-ibu dikasih pisau, suruh ngiris-ngiris bawang. Ibu-ibu, iris kok bawang. Yusuf alaihissalam masuk Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu yang iris bawang. Dia tidak sadar, dia iris tangannya karena lihat gagahnya Nabi Yusuf. Tangannya dia iris. Kita lewat, jangankan tangan, bau sakulu. Yusuf cakap tetap beribadah kepada Allah. Kenapa sih dia tidak sholat? Bupati Ustaz, tinggi pangkatnya, wali kota, anggota DPRI. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi. Beliau adalah panglima perang saat itu. Beliau adalah presiden kalau sekarang ini. Bukan cuma membawahi Madinah, tapi beberapa benua taklukan Islam pada saat itu. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Agapi? Kenapa dia tidak sholat itu adek? Sakit Ustaz. Ada kala sakit Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam seluruh anggota tubuhnya dimakan oleh ulat. Melenting-lenting ulat dari pipinya, dari pahanya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ulat. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Coba. Tidak ada alasan Pak. Kalau orang gagah, Rusdi Masri, anggota DPR, bupati, tidak sholat, orang masih bilang, ya banyak uangnya, banyak kapalnya, kaya, terkenal, tinggi pangkatnya, bupati dia, bebas rumahnya, banyak mobilnya, ya wajar. Bah, sudahlah, paling tidak dunia dia sudah dapat. Nah, untuk nini nona, kita pengangguran, tidak ada kerja, rumah kontrak-kontrak, tidak terkenal, muka jelek, bau kalepak. Kau tidak sholat lagi, ke laut kau jadi tude dong. Yang ketawa serius orang ini. Satu, ada masalah, perbaiki sholat. Kenapa itu balik tetangga Ustaz? Hari Jumat saja dia sembahyang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum, lompat nih. Weh, proyeknya Ustaz jalan terus. Masuk dia ambil caleg, menang misalnya Ustaz. Banyak duitnya, tapi tidak sholat. Betul itu yang kita lihat. Tapi apa yang Bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh. Apa yang Bapak tidak tahu? Anaknya 3. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Apa yang Bapak tidak tahu? Dia di rumahnya, di kantor dia hebat. Semua orang takut sama dia.
Siapa Pak? Hebat di kantor, di jalan dia hebat, sampai di rumahnya Hello Kitty. Iya Bu, kita Cipale Bu, wah, diintimidasi sama istrinya. Baru 1 jam keluar, di mana kok Pak? Di mana kok? Ada jadi. Di mana kok? Tekon lisu kok. Tajam di Pale Bu, tajam ni aja mencek kutu. Banyak duitnya, tinggi pangkatnya, tapi takut sama istrinya. Ayo Pak, tidak ada guna. Banyak duitnya Ustaz, tapi apa yang Bapak tidak tahu? Dilarang makan nasi. Duit 7 miliar dilarang makan nasi. Saya pernah pergi ceramah ke Italia. Tahu Italia? Tahu? Tahu Italia? Tahu? Si Dendreng belok kiri terus lagi. 2 hari kasih saya roti, pizza. Saya bilang, makanan apa ini? Saya ini orang Bugis bos, cari nggak nasi. Nggak mempan, nggak goyang perutku kalau roti. Biar kau kasih ke 1 baskom. Cari nggak nasi. Baru 2 hari saya sudah setengah mati. Ini dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan ayam, dilarang makan ikan. Apa aja di sana makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar. Rumahnya mewah, nggak bisa tidur dalam rumah. Mobilnya mahal, tapi stres di atas mobil. Mati kiri, mati kiri, ring, mati kiri. Itu kalau hendak sholat bos. Maka saudaraku, adik-adik, Pak, Bu, Bapak tidak usah cemas kalau anaknya sarjana pengangguran. Bapak tidak usah cemas anaknya sarjana tidak lulus pegawai negeri kemarin. Tidak usah cemas. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak lulus PNS. Kenapa masuk neraka? Anakku kasihan tugas tambal ban. Demi Allah tidak ada pertanyaan seperti itu di akhirat. Kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak sholat. Kenapa kau masuk neraka? Istriku tidak sholat. Kenapa kau masuk neraka? Cucuku tidak sholat. Maka risaulah ketika keluarga kalian tidak sholat. 1. 2. Kalian mau sukses. Setelah perbaiki sholat, yang kedua, hindari maksiat. Jangan hobi dosa. Dosa buat kita laki-laki, perempuan. Dosa bagi kita bapak-bapak, selingkuh. Pak, kata Nabi berwasiat, kalau kau lihat perempuan di jalan dan kau berminat kepada perempuan itu, pulanglah segera ke rumahmu. Karena demi Allah, apa yang dimiliki wanita di jalan itu sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya? Periksa nanti. Yang kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Coba, Pak, muliakan istri. Tidak mungkin Bapak bisa sukses kalau Bapak hianati istri. Saya bisa jadi penceramah yang bisa baik ceramah saya karena istri saya mendukung. Bayangkan kalau istri kita tidak mendukung. Kita mau pergi ceramah, bikin konsep, mak jaluk ya naik. Ale nak mustas. Tidak jadi konsep. Mau lagi keluar, anak nangis sambil anak, tidak bisa. Maka kesuksesan kita seorang suami karena ditunjang oleh istri yang baik di rumah. Pak, berapa istrinya Nabi? Berapa? Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu? Berapa? Berapa? Salah. Berapa? Tidak ada satupun yang pernah mengatakan saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Tidak. 11 istri Nabi. Kita satu istri tak menderita lahir batin. Muliakan istri. Bagaimana Rasulullah memuliakan istri beliau? 1. Beliau tidak pernah memanggil nama istrinya. Tidak pernah dipanggil Khadijah, tidak. Beliau panggil ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang Islam. Khadijah dipanggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah pipinya, karena memang Siti Aisyah dia ada 5 pipinya. Bapak anggota dewan, bapak calon bupati, mau sukses, muliakan istri di rumah. Udah yang tak mancung hidungnya di lorong 3. Nah, yang tidak mancung hidungnya Ustaz, lehernya sedang dilihat. Tidak bagus juga lehernya, giginya kau lihat. Giginya yang mancung Ustaz, ya sudah cari alisnya. Ya, ayo Pak. Rasulullah memuliakan istri. Apalagi Rasulullah memuliakan istrinya. Demi Allah, Rasulullah sangat romantis dalam hidupnya. Apa romantisnya Nabi?
beliau kalau minum teguk, dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya dia minum. Misalnya Aisyah minum di sini, Rasul pun minum di sini. Coba dipraktekkan besok, Pak. Coba kalau anggota DPR di sini minum bekas bibirnya istri. Deh, busuna mulutmu. Coba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan beliau setiap mau keluar rumah dia cium istrinya sebagai sedekah. Coba mulai diamalkan besok, Pak. Begitu bapak mau keluar, sedekahnya suami adalah ciuman di jidat. Jadi bu, besok kalau mau keluar suami tak, nah lupa minta ki sedekah. Pak, sedekah. Ini ki. Jadi jangan lama-lama. Nanti tidak jadi pergi kantor. Coba, Rasulullah manusia yang sangat memuliakan istri sehingga beliau sukses. Maka politisi, anggota dewan, orang kaya, pegawai, apapun profesi kita, mulai besok muliakan istri. Cuma kita juga ibu, jantung kisah wenang-wenang sama suami. Kadang itu ibu nagira suaminya tahanan, HP diperiksa habis. Bagaimana suami tidak serangan jantung? Baru datang langsung diperintah HP, baru dilupa pakai password, dilupa hapus WhatsApp, pasti mati. Ini runtuh. Ada orang sholat, temanku cerita, begitu dia sholat, bunyi HP-nya, tidak pakai password, istrinya ada di rumah, gelisah dia. Baru takbir pertama langsung bunyi. Bayangkan kalau rakaat terakhir mina bunyi, dicambuk mam cepat langsung diambil. Ini baru pertama, tidak mungkin kita berhenti sudah angkat takbir. Bunyi gelisah. Nah bilang istrinya, tanam maki pak, tidak kuangkat di HP tak. Baru lancar sholatnya. Bu, ada tuh itu ibu-ibu paranoid. Mana tahu semua HP tak? Bagaimana kau tidak dibohongi? Pak, bu, ada 3 bohong yang boleh. Dengar ini bapak-bapak anggota dewan. 3 bohong yang boleh, Pak. 1, bohongnya seseorang untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Boleh. Misalnya saya musuhan sama B, bapak datang ke B, salamnya dasat, padahal saya tidak pernah. Lalu bapak datang lagi, salamnya si B dasat, padahal tidak pernah. Itu bohong seperti itu boleh mendamaikan orang bermusuhan. Yang kedua, bohongnya seseorang untuk melindungi jiwa orang baik. Saya dikejar sama pemabuk, sembunyikan di rumah tak, ditanya mana dasat, saya tidak tahu. Malah bapak berdosa kalau jujur waktu itu. Kejar, mana dasat, cepat kau ada di dalam. Berdosa pak. Yang ketiga, bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya, boleh. Dasar pak balik. Apa ya? Begini contohnya. Bapak beli ulang tahun seperti Pak Ernest ulang tahun. Ibu Titi beli baju. Baju ini tidak disuka warnanya. Datang, Deng, selamat ulang tahun ke-47. Bagaimana ini baju? Nah bilang Pak Ernest, wih, bagus sekali baju. Tidak ada samanya di Sulawesi. Padahal jelek. Malah Pak Ernest bohong kalau jujur waktu itu. Selamat ulang tahun, Deng. Ini hadiah baju untuk kita. Beli mimatui. Apa warnanya ini? Tidak tahu warna. Berdosa bapak menyakiti hati istri. Maka bapak kalau mau bohong, bohong seperti itu. Bagaimana masakan sayang? Nah bilang, wih, tidak ada kalainya di sidra. Tidak ada samanya ini. Padahal mah pejeh. Boleh bapak bohong seperti itu. Lain itu tidak boleh. Bagaimana kalau punya istri 2, Ustaz, dirahasiakan? Beratin pertanyaan. Bilang saja begini. Kenapa kau sayang? Selama ini saya tidak tahu ada istrimu. Baru kali ada istrimu saya tahu sekarang. Bilang makin begini. Sayang, ku sayang kau jadi kurahasiakan. Saya tidak mau sakiti perasaanmu. Jadi kurahasiakan. Nah Allah takdirkan hari ini kau tahu. Mau milih apa? Ini takdir burukmu. Kau harus percaya qada dan qadar.
Tapi percayalah sayangku, engkau tetap menjadi ratu dalam istana hatiku. Baru ambil berlian, kasih pegang, baru peluk, bawa ke tempat tidur, berhenti marah. Coba perhati Pak, kalau barani gini. Jadi bapak saudara-saudara sekalian, ibu mau sukses juga suami, dukung suami. Bagaimana caranya? Ibu-ibu jangan makin berkeliaran di jalan. Pergi suami tak sosialisasi, kita bantu dengan apa? Pagi-pagi sholat duha, jam 8 sholat duha. Selesai sholat duha, WhatsApp suami tak, Pak, jangan menghalalkan segala cara dalam pilkada ini. Allah sudah takdirkan siapa yang akan menang. Yang Allah nilai hanya kegiatan dan usaha tak. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kalau kita datang bersilaturahmi, sosialisasi, itu pahala silaturahmi namanya. Jangan makin cemas, sudah Allah tentukan. Saya doakan kita yang terbaik buat kita Pak. Salam sayang selalu dari istri tak di rumah. Senangnya perasaan. Saya kalau naik SMS kayak begitu mamanya cek, langsung kasih lihat semua temanku di warung kopi. Beneku bos, enak perasaan. Pernah kita SMS begitu istri tak Pak? Pernah? Paling SMS yang kau lupa singgah beli telur. Deh, yang ketiga, kalau mau sukses, kata Nabi yang saya kasih ini rahasianya. Yang ketiga apa? Yuk, keluarkan zakat dan sedekah. Bapak tahu kenapa Bapak Haji Rusdi Masih bisa kokoh dan besar seperti sekarang? Karena beliau dermawan. Banyak uangnya memang Ustaz. Biar banyak uang bos, kalau seke tidak ada gunanya. Apalagi ini calon-calon bupati jalan lo ki seke. Dek gak topoji to seke itu, percaya ki Pak, tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ki, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang calon bupati yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun demi Allah tidak suka sama orang pelit. Belanja kopi rumah seke ki, padahal dia juga seke. Nah, tapi dengar baik-baik Pak. Bapak kalau mau menyumbang, jangan kasih orang 200.000 dari orang ke orang, karena itu namanya money politik. Bapak nyogok. Di samping Bapak melanggar undang-undang pilkada, juga nak tunggu kok malaikat nanti kalau mati kok. Sogok namanya. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Bawa ke masjid. Luruskan saja niat. Orang pilih ki, alhamdulillah tidak terpilih. Selama masjid itu dipakai beribadah, Bapak dapat transferan amal meskipun Bapak sudah jadi arwah. Bangun panti asuhan, bangun jembatan, itu sedekah. Tapi kalau uang per orang kita kasih 300-400.000, belum tentu nak pilih ki, yang pasti Bapak sudah dapat dosa. Tidak enak didengar ini Pak, tapi harus saya sampaikan. Siapa suruh kau undang Kak? Ya, Bapak juga jangan memeras. Siapa? Aman Pak, yang penting terlihat bawan Pak. Aman nih, aman nih. Sekalinya datang 400.000, nah lupa tadi orang janji. Innal munafikina biddarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka na tempati. Siapa? Mereka tim sukses yang menyalahgunakan dana. Kayak ini tim sukses juga maka solang-solang. Disuruh bikin baleho 5, 2 jina bikin. Hilang 3. Begitu ditanya mana, nak kena angin padahal tami kantong. Ya, bersedekahlah Pak. Demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong carikan orang saya di Sidrap bangkrut gara-gara bangun sedekah. Demi Allah tidak ada. Saya kasih pengalaman. Saya tidak mau cerita orang lain. Saya mau. Hari Ibu kemarin saya resmikan masjid. Saya hadiah ulang tahun Hari Ibu. Hari Ibu, ibu saya kasih masjid. Itu kurang lebih hampir lebih lah 2 miliar duit saya habis. Asli hasil dakwah. Ada rumah jamaah ki, kalau mau ki bantu Kak undang ceramah kasih ke honor. Jadi
Allah balas berkali-kali lipat, luar biasa. Sudah itu balasan Allah pertama, ada pengusaha panggil saya pergi umroh, bukan lagi bisnis kelas, first class. Begitu saya tidur, saya WhatsApp, gak bisa kak tidur di sini bos. Wih, itulah kamar paling mahal, 20 juta itu Ustaz. Saya bilang ini min, gak bisa saya cari yang murah-murah. Uang kami itu 20 juta, saya cari yang murah-murah. Nah bilang kau tuh Ustaz matiin rokok tuh. Ketemu lagi saya sama orang pengusaha, dikasih lagi saya banyak, Masya Allah. Setelah saya bangun itu masjid, luar biasa, itu namanya seolah-olah itu keran rezeki, bukan dalam bentuk duit, tapi luar biasa, banyak sekali bantuan Allah orang kasih. Maka bersedekah Pak. Malam ini saja saya dapat rezeki. Satu dari Pak Sahrudin, bebek 1000. Dari Pak Dirjen tadi traktor. Satu lagi tadi dari apa namanya itu? Pak Sangking yang mesin. 3. Baru kak duduk-duduk ini. Terus di Masek yang ulang tahun saya dapat rezekinya bos. Maka Pak, kalau Bapak mau kaya jangan suka minta-minta. Enggak senang Allah menjadi umat peminta-minta. Jangan Pak. Kenapa Bapak miskin? Karena Bapak mental miskin. Apa mental miskin? Suka minta-minta. Bersedekahlah. Jangan lewati maghrib sebelum Bapak bersedekah. Allah tidak lihat 100.000. Allah tidak lihat 1 juta. Tentu sedekahnya RMS. Beda dengan sedekahnya kita yang pengangguran. Tapi yang penting sedekah. Mau 100.000, mau 10.000, bahkan 1.000 rupiah pun jangan lewati maghrib kecuali Bapak sudah bersedekah. Maka bapak-bapak calon anggota DPR yang gagal, periksa, barangkali Bapak selama ini malas bersedekah. Calon bupati yang hadir, sedekahlah Pak, tapi jangkik ke rumah satu-satu orang, bangunkan masjid. Kalau Bapak non muslim, bikinkan rumah ibadah umat Bapak, insya Allah Allah kasih. Lalu kalau tidak menang, sangka baik, sangka baik. Saya sama Pak Rani Ramdan Raman ada di sini 2014 di Makassar. Kalau Ustaz tidak, cuma beliau lebih banyak suaranya dari saya. Saya tidak kalah Pak, sangka baik. Saya tidak jadi wali kota, tapi saya bisa ceramai wali kota dimanapun di Indonesia ini. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Sudah sumbang masjid, panti asuhan, bangun ini, kalah. Allah yakin Pak, bukan di situ tempat yang baik. Allah punya tempat yang baik. Percaya itu, sangka baik. Dan yang keempat, kalau kalian Bapak Ibu mau sukses, ini rahasia yang keempat, birrul walidain. Muliakan kedua orang tua. Sayang 1000 sayang. Kadangkala kita manusia sibuk memuliakan kepala camat, sibuk memuliakan kepala dinas kita, sibuk memuliakan dirjen kita, tapi orang tua tak di kampung tidak pernah kita sapa dalam seminggu. Adik-adik, kalau kalian mau sukses, tidak penting keluar negeri sekolah, biar tidak tahu bahasa Inggris aman. Saya pergi ceramah ke Roma, saya tidak tahu bahasa Italia, tapi begitu saya nyasar, saya cari rumah orang muslim yang halal, restorannya, saya tulis, saya ambil HP ku, lalu saya bahasa Italia, baru saya cari orang Italia, Mister, come here, apa? Selesai. Ayo, jangan ketawa, saya anggota DPR 4 periode, bupati 2 periode, tapi kau tidak tahu muliakan orang tuamu, kalian hina di hadapan Allah kelak, tidak ada gunamu di hadapan Allah. Itu yang lebih utama. Gimana prakteknya Ustaz? Jangan pernah ngambil keputusan makan SD Ustaz. Saya ini mau dokter Ustaz. Ngapain saya curhat sama orang tua saya? Untuk apa saya minta pendapatnya? Kita makan SD. Ilmunya tidak ada bandingnya ke ilmu kita. Tapi apa yang kita cari? Barakah napungallahu ta'ala. Kupungallah ta'ala barakaki jama-jama tak. Kecil terpilih 2 kali. Muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kata Allah. Jadi bagaimana prakteknya Ustaz? Saya ingat waktu saya masuk pilkada, kan begitu PKS lamar saya bilang tunggu dulu Pak, saya belum iakan, saya pergi dulu ke ibuku di kampung. Datanglah saya jam 1 dini hari karena besok pendaftaran terakhir.
Saya datang, saya jelaskan, mak, nelekat toy mencaci pejabat, karena tidak aku bilang wali kota, tidak mengerti. Pejabat, apa kata ibu saya? Ajak nak, nanti ke kutu polisi. Karena yang ada di benak mama saya, pejabat ini banyak ditangkap. Saya yakinkanlah begini, sudah, apa dia bilang saya? Iko mau pale nak, tapi dek na lemuk nyawaku, dek nama pacin nyawaku kamu pigawi. Itu jawaban ibu saya yakin itulah penyebabnya saya tidak, suara saya tidak memenuhi syarat untuk menang. Bapak-bapak, mau menang pak, jangan maki kiri kanan cari restu, datang saja muliakan orang tua. Sudah dapat kantong partai aman, muliakan orang tua. Adik-adik mau kau sukses, muliakan orang tuamu. Tapi sayang, seribu sayang, anak-anak kita sekarang lebih hormati pacarnya daripada bapaknya. Hah? Kalau bapaknya kasih tahu, apa kita pak ini tamatang SD, gak tau teseng. Sekalinya cowoknya terserah jika kita mami. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pilih 4 resep. Sholat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, hindari maksiat, muliakan istri atau suami, bayar zakat sedekah, dan yang keempat, muliakan orang tua. Apabila keempat hal ini kita lakukan, maka Allah janji, maqamam mahmuda, saya angkat derajatnya. Derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu coba lihat saya ceramah selama ini, baik yang langsung maupun di YouTube atau WhatsApp. Saya tidak pernah pakai serban seperti ini, tidak pernah, baru malam ini. Kenapa? Karena serban ini saya akan hadiahkan kepada orang yang ulang tahun hari ini. Mohon berkenan Pak RMS untuk ada di samping saya akan memberikan Bapak hadiah. Bedanya hadiah dengan sedekah. Kalau sedekah dari orang kaya, kalau Pak RMS kasih saya namanya sedekah. Kalau saya kasih Pak RMS namanya hadiah. Ini ada makna filosofinya Pak serban. Orang Arab, ini serban kan orang Arab punya tradisi. Rasulullah memakainya. Apa hikmahnya? Apa dibalik serban ini bagi Rasulullah waktu itu? Pertama, di Arab itu kadangkala panas sekali, kadangkala dingin sekali, kadangkala ada badai pasir dan debu. Maka ini dipakai untuk berlindung. Maka saya berharap Pak RMS menjadi pelindungnya masyarakat Sulawesi Selatan. Ini serban. Yang kedua, serban ini dipakai, tidak ada orang pakai serban Pak mau pergi membiliar. Mau kita mana Pak RMS? Karaoke. Salah tempat. Saya berharap Bapak mulai dengan serban ini, Bapak selalu mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Serban adalah simbol ketika kita mau memperbaiki diri, ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Inilah serban. Yang ketiga, serban ini menutupi aurat kita ketika saat keadaan tertentu. Saya berharap Pak RMS, aurat itu malu, harga diri, maka angkat harkat dan martabatnya orang Sulawesi di parlemennya Bapak. Ini serban. Mudah-mudahan serban ini simbol dengan apa yang saya sampaikan tadi.